Salat adalah kenaikan atau miraj-nya orang-orang mukmin menuju Allah. Nabi Muhammad juga bersabda, hanya dalam salat saja seorang hamba bisa dekat dengan Allah. Salat menghubungkan sang hamba dengan Tuhan, dan mengisi jiwanya dengan cahaya-cahaya yang memancar darinya. Hubungan halus hamba dengan Tuhan, rahasianya kedudukan tinggi dan kemuliaannya, pun dapat dirasakan dalam salat. Di dalam ajaran tasawuf, salat daim merupakan sebagian dari muraqabah terhadap Tuhan. Muraqabah itu menyelami kesadaran bahwa Allah melihat dan mengetahui gerak-gerik kita, baik lahir maupun batin. Muraqabah hakikat salat itu, dengan cara menghadapkan wajah, jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hakikat salat. Salat yang terdiri dari beberapa rukun bersifat perbuatan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, tema yang saya angkat, mengenai sholat. Karena sejauh ini memang saya belum membahas tentang pentingnya sholat. Sholat merupakan tiang bagi seorang muslim, karena tegaknya dan kokohnya Islam, harus kita jaga dengan menegakkan dan melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat. Sholat yang akan saya bahas kali ini, bukan merupakan sholat wajib 5 waktu. Namun sholatnya para sufi dan tasawuf. Salat sangat penting dalam tasawuf, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat adalah kenaikan atau miraj bagi orang-orang mukmin menuju Allah. Nabi Muhammad juga bersabda, hanya dalam sholat saja seorang hamba bisa dekat dengan Allah. Salat menghubungkan sang hamba dengan Tuhan, dan mengisi jiwanya dengan cahaya-cahaya yang memancar darinya. Hubungan halus sang hamba dengan Tuhan, rahasianya kedudukan tinggi dan kemuliaannya, pun dapat dirasakan dalam salat. Itulah sebabnya Allah menyebut sang Sali sebagai hambanya, abduhu, dan kehambaan atau abdiyah ini dicapai dalam salat. Salat adalah anugerah khusus kepada manusia yang diberikan Allah melalui nabinya, guna mengenang miraj beliau, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya adalah, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, yang ditetapkan waktunya, Quran Surat An-Nisa, ayat 103. Banyak-banyaklah berzikir di luar atau setelah salat. Dalam hubungan ini Allah berfirman, jika telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Umuah ayat 10. Henah, Sobat Kolbun, inilah materi inti yang akan saya kupas untuk sobat semua, yaitu tentang sholat daim. Sholat daim yang penuh kontroversi dalam pandangan umum, karena masyarakat umum hanya mengenal sholat 5 waktu. Iya, benar sekali, sholat daim bukan termasuk di dalamnya, dan bukan merupakan sholat wajib. Sholat daim atau disebut, asyalatu daimul haq, adalah sholat diam tanpa gerakan, serta dilakukan terus-menerus sepanjang hidup,
Disebut pula salat abadi karena menuju alam keabadian yakni orbit Tuhan atau alam kelanggengan. Mereka yang mampu melakukan sholat daim adalah mereka yang tidak akan berkeluh kesah dalam hidupnya dan mendapat penghargaan untuk disampaikan. Sholat daim adalah oleh-oleh dari hasil pencarian spiritual manusia. Tidak boleh diberitahukan kepada semua orang kecuali mereka yang telah memiliki kematangan spiritual. Sholat daim adalah sholatnya orang arif yang telah mengenal Allah. Ini adalah sholatnya para nabi, rasul, dan orang-orang arif. Ilmu ini memang tidak banyak diketahui orang awam. Lalu bagaimana dengan sholat 5 waktu? Nah, sholat 5 waktu sebenarnya adalah jumlah minimal saja yang harus dikerjakan manusia untuk mengingat Allah. Pada hakikatnya kita malah harus terus-menerus mengingat Allah sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah kepada Allah di waktu petang dan pagi. Quran Surat Ar-Rum ayat 17 dan sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang. Quran Surat Al-Insan ayat 25, sholat daim adalah perilaku eling marang Gusti Allah terus-menerus dalam setiap kondisi dan sebutannya ulil albab, yaitu seperti tercantum dalam Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan masalah dan mereka tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Sholat daim adalah sholat khusus seperti Mirojul Mumin, Wusto, Daimul Haq, adalah sholat dalam etika dan tata cara tersendiri dengan kalimat zikir tertentu yang arahnya menuju ke kedudukan, martabat Tuhan, dan adanya sholat yang terbagi 5 waktu 17 rakaat adalah merupakan penjelasan atau pedaran. Dari sholat-sholat khusus tersebut yang terdapat dalam ayat Al-Quran yaitu Wusto, Daim, Miroj dan ayat tersebut termasuk ayat mutasyabihat yang hanya bisa ditafsirkan dengan nahu sarof dan ilmu alat dalam tata bahasa Al-Quran pada tingkat tertentu, sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Saatnya sekarang saya akan memberikan beberapa contoh sholat daim yang selalu diamalkan dan dikerjakan oleh para waliullah dan termasuk Syekh Siti Jenar. Yang pertama sholat daim yang diamalkan oleh Sunan Bonang. Menurut ajaran dari Sunan Bonang, sholat daim itu hanya duduk, diam, hening, pasrah pada kehendak Allah. Kemudian Raden Mas Syahid atau yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Beliau tidak memulai untuk zikir ataupun melakukan ritual apapun. Apa rahasia di balik duduk diam tersebut? Cinta Anda, duduk dan berdiam diri. Maka hawa nafsu Anda akan berbicara sendiri. Ia akan melaporkan hal-hal yang bersifat duniawi pada diri Anda. Hal itu semata-mata terjadi hawa nafsu kita mengajak kita untuk terus memandang segala hal yang berbau dunia. Namun demikian, janganlah merasa cukup puas hanya dengan salat 5 waktu. Bahkan Sunan Bonang membuat ungkapan dalam suluk ujilnya, utaming sarira puniki, angoruhono jatining solat, sembah lawan pujin, jatining solat iku, dudung isyatuwin magrib, sembahyang araneka, wenange puniku, lamun aranono solat, pan minongko kekembaning solat daim, ingaran toto kromo, artinya, unggulnya diri itu mengetahui hakikat solat, sembah dan pujian. Solat yang sebenarnya bukan mengerjakan isya atau maghrib. Itu namanya sembahyang. Apabila disebut solat maka itu hanya hiasan dari solat daim. Hanyalah tata krama dari ajaran Sunan Bonang tadi, maka kita dapat memahami bahwa solat 5 waktu adalah solat hiasan dari solat daim. Solat 5 waktu ganjarannya adalah masuk surga dan terhindar dari neraka. Tentu yang mendapat surga pun adalah mereka yang mampu menegakkan solat yaitu dengan solat tersebut, ia mampu mencegah dirinya dari melakukan keji dan mungkar. Yang kedua, solat daim yang dikerjakan Kanjeng Sunan Kalijaga. Di dalam suluk ling-ling yang diciptakannya, yang berbunyi, solat daim tan kalawan,
metoya wulu kadasi, solat batin sebenere, mangan turu sahwat ngising. Yang bisa diartikan, jadi salat daim itu tanpa menggunakan syariat wudhu untuk menghilangkan hadat atau kotoran. Sebab kotoran sebenarnya tidak hanya menghasilkan kotoran melainkan kotoran batin. Salat daim tidak boleh dilakukan saat apapun, misalnya makan, tidur, bersenggama maupun saat membuang kotoran. Selanjutnya sholat daim yang diamalkan dan dikerjakan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar bahkan mengajarkan dua macam bentuk sholat, yang disebut sholat tarek dan sholat daim. Sholat tarek adalah sholat toriko, tingkatannya di atas sedikit dari sholat syariat. Sholat tarek bagi orang yang belum mampu, sampai pada tingkat manunggaling kawulo Gusti, sedang sholat daim merupakan sholat yang tiada putus sebagai efek dari kemanunggalannya. Sehingga sholat merupakan hasil dari pengalaman batin atau pengalaman spiritual. Ketika seseorang belum mampu melakukan hal itu, karena masih adanya hijab batin, maka yang harus dilakukan adalah sholat tarek. Sholat tarek masih terbatas dengan adanya 5 waktu sholat, sedang sholat daim adalah sholat yang tiada putus sepanjang hayat, teraplikasi dalam keseluruhan tindakan sehari-hari penambahan. Mungkin efeknya adalah berbentuk suci hati, suci ucap, suci pikiran, pemaduan hati. Sholat daim tersebut menurut mereka merupakan bentuk pengembaraan ahli kerohanian dalam mencari Tuhan. Untuk menemui Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci, dan Maha Sempurna, maka dalam pencarian itu seseorang harus suci dan batin. Karena itu ia harus menghidupkan hati dan perasaannya untuk selalu ingat dan berzikir kepada Tuhan. Hal ini bisa dicapai dengan cara sholat daim dalam arti tasawuf, yaitu, ingat dan zikir yang terus-menerus. Dengan demikian sholat daim ini tidak dalam arti sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah, melainkan lebih sesuai jika diartikan zikir secara sufi yang terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, hal ini berarti bila sholat daim itu dilakukan muslim dalam arti zikir, tidak lantas ia bebas dari tugas melaksanakan sholat fardu 5 waktu, karena dasar dari sholat daim ini adalah melaksanakan dahulu yang wajib. Jadi sholat fardu yang 5 waktu harus dikerjakan, karena merupakan kewajiban yang tak dapat ditinggalkan. Setiap muslim wajib melaksanakan salat 5 waktu secara aktif, rajin, baik, dan benar. Selain itu perlu berzikir kepada Allah, kapan dan dimanapun, baik melalui sholat fardu atau sunnah dengan tata aturan yang baku, maupun di luar salat dengan cara-cara yang tidak diatur secara teori. Sebelum kita memahami tentang salat daim, ada baiknya kita memahami apa yang sebenarnya, makna atau arti kata sholat itu. Kata sholat adalah mengingat-ingat Allah, zikrullah, di waktu duduk, berdiri dan melakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Sedangkan kata daim itu memiliki arti terus-menerus ataupun tak pernah putus. Jadi, jika kedua kata itu digabungkan maka sholat daim itu mengingat Allah tanpa pernah ada putus-putusnya. Zikrullah secara terus-menerus. Salah satu contoh dari sholat daim yang kita tauladani dari saat itu apa yang diterapkan dan apa yang dapat diterapkan sholat daim. Bagaimana salat daim itu? Pertama kali hanya untuk duduk, diam dan berusaha mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Bagaimana cara melaksanakan salat daim? Menurut ajaran dari Sunan Bonang, salat daim itu hanya duduk, diam, hening, pasrah pada kehendak Allah. Awalnya, orang diam pikirannya akan kemana-mana saja. Namun setelah sekian waktu di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melemas dan benar-benar tidak memiliki daya untuk berpikir, energi keinginan duniawinya lepas dan lenyap. Dalam kondisi demikian, manusia akan berada dalam kondisi nol atau kosong sepenuhnya. Karena ego dan hawa nafsu sudah terkalahkan.
Seperti kisahnya Raden Mas Syahid, sebelum diangkat menjadi wali, ketika beliau disuruh bertapa di pinggir kali. Ia hanya pasrah dan tidak melakukan ritual apapun. Hanya diam dan hening. Hingga akhirnya Sunan Kalijaga bertemu dengan guru sejatinya. Di sini sobat agar bisa belajar tentang keutamaan diri yaitu mengetahui hakikat sholat, sembah dan pujian. Sholat yang sebenarnya mengerjakan sholat isya atau maghrib, salat 5 waktu. Itu namanya sembahyang. Jika disebut sholat, maka itu hanya hiasan dari sholat daim. Itu hanya tata karma. Sholat sejati tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat mengerjakan sholat 5 waktu. Salat sejati adalah sholat daim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Tuhan, Huwa Allah, dialah Allah. Ucapkan, Hu, saat menarik nafas dan Allah, saat mengeluarkan nafas. Berbakti yang paling utama adalah tidak mengenal waktu. Semua tingkah lakunya hanya memuji. Diam, bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan yang memuji. Wudu, berak dan kencing pun juga kegiatan memuji. Itulah niat sejati. Pujian yang tidak pernah berakhir kita harus mampu mendalami makna dari sholat yang berarti doa, memohon rahmat, dan memohon ampun. Istighfar. Adapun daim berarti kekal atau tetap. Sholat daim ialah sembahyang yang tetap, yang selalu dilaksanakan, atau sembahyang yang tidak pernah ditinggalkan, mawas diri, dan mawas aku yaitu, melihat dengan teliti akan diri sendiri atau dirinya dalam arti yang seutuhnya. Melakukan sholat daim ini amat penting bagi kita yang mencari ilmu hakikat. Dan melakukan yang demikian inilah yang disebut dengan sholat daim mulat sarira. Saya berniat sholat daim untuk selama hidupku, berdirinya adalah hidupku, rukuknya adalah penglihatanku, iktidalnya adalah pendengaranku, sujudnya adalah penciumanku, bacaan ayat adalah ucapanku, duduknya adalah imanku, pujiannya adalah keluar masuknya nafasku, zikirnya adalah ingatanku, kiblatnya adalah renunganku, fardu menjalankan yang wajib lantaran kodratku sendiri. Di situ lalu pasrah kepada zat hidup kita pribadi, jangan ragu-ragu lagi, karena yang demikian itu telah berdiri zat, sifat dan perbuatan kita ini sudah menjadi Al-Quran sejati, sebagai tanda hakikat semua sholat. Itulah sholat daim, yakni sholat yang sejati, ia tanpa diantara waktu, tidak mempunyai hitungan rokaat. Mereka ini bisa disebut sholat sambil bekerja, melakukan pekerjaan sambil sholat, duduk dengan berdiri dengan duduk, lari dengan berhenti, membisu dengan bercerita, bepergian dengan tidur, tidur dengan jaga. Seperti itulah ibaratnya, sebab hakikat sholat daim tanpa sujud dan ruku, yakni hanya berada dalam rasa hidup kita. Mengenai hal sholat tentu berbagai cara dan metode dalam prakteknya sesuai dengan tingkat pemahaman ilmu serta keimanannya, karena seperti disebutkan di atas bahwa sholat adalah doa. Sedemikian pentingnya sholat 5 waktu ini sehingga untuk mewajibkannya pun Allah secara khusus memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mujizat Isra Miraj. Justru inilah kuncinya sholat, yaitu pertemuan dengan Tuhan tanpa hijab di Sidratul Muntaha, yang disebut asholatu mirojul mu'min, dan sholat seperti ini mempunyai tata cara yang berlainan dengan sholat 5 waktu. Sholat lainnya adalah seperti halnya asholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama, dalam pemahaman tata cara umum adalah salat 5 waktu. Selanjutnya asholatu azikri, yakni memeliharaan ingatan kepada Tuhan, dalam pandangan umum adalah memelihara zikir baik lisan, pikiran dan hati di setiap saat, seperti halnya zikir nafas. Demikian pula dengan sholat wusto atau pertengahan, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama adalah sholat asyar, padahal hakikat tidak selalu menjurus kepada sholat yang 5 waktu, namun ada tata caranya tersendiri.
Jika sholat dalam arti syariat lebih menekankan aspek perilaku lahiriah dalam bentuk berbagai ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maka sholat dalam arti tasawuf mengambil bentuk perilaku sholat tersebut yang dibarengi dengan khusyuk, hadir hati, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang demikian menuntut pelakunya untuk menghadapkan sepenuh hatinya kepada Allah, yang dapat menumbuhkan rasa hormat, segan, dan takut serta kagum akan kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya. Yang harus kita ketahui pertama kali hakikat salat ini, supaya sempurna kita menyembah Allah, hakikat di dalam salat itu atas 4 perkara. 1. Berdiri atau ihram. 2. Ruku atau munajah. 3. Sujud atau mikroj. 4. Duduk atau tabdil. Hakikat. 1. Berdiri atau ihram itu karena huruf alif asalnya dari api, bukan api pelita dan bukan pula api bara. Adapun artinya api itu bersifat jalalullah, yang artinya sifat kebesaran Allah Ta'ala, yang terdiri atas 2 perkara, yaitu kuat, lemah, yang merupakan kudrat dan iradatnya juga, karena hamba itu tidak mempunyai kuat atau kekuatan dan lemah. Karena hamba itu dikuatkan dan dilemahkan oleh Allah, bukannya kudrat dan iradat Allah itu lemah. 2. Ruku atau munajah, itu karena huruf lem awal, asalnya dari angin, bukannya angin barat dan bukan pula angin timur. Adapun artinya angin itu bersifat jamalullah, yang artinya sifat keelokan Allah Ta'ala, yang terdiri atas 2 perkara, tua, muda, yang merupakan kudrat dan iradatnya juga. Adapun hamba itu tidak mempunyai tua dan muda. Adapun yang dihilangkan tatkala ruku, itu adalah pada segala asma atau nama hamba. 3. Sujud atau mikroj, itu karena huruf lem akhir, asalnya dari air, bukannya air laut dan bukan pula air sungai. Adapun artinya air itu bersifat kohar Allah, yang artinya sifat kekerasan Allah Ta'ala, yang terdiri atas 2 perkara, hidup, mati, yang merupakan kudrat dan irodatnya juga. Adapun hamba itu tidak pun mempunyai hidup dan mati. Adapun yang dihilangkan tatkala sujud itu adalah pada segala nyawa atau sifat hamba. 4. Duduk atau tabdil, itu karena huruf H, asalnya dari tanah, bukannya pasir dan bukan pula tanah lumpur. Adapun artinya tanah itu bersifat kamalullah, yang artinya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang terdiri atas 2 perkara, ada, tiada, yang merupakan kudrat dan iradatnya juga. Adapun hamba itu tidak ada dan tiada. Adapun yang dihilangkan tatkala duduk itu adalah pada segala wujud atau zat hamba, karena hamba itu wujudnya Adam, yang artinya hamba tiada mempunyai wujud apapun karena hamba itu diadakan atau maujud. Hidupnya hamba itu dihidupkan, matinya hamba itu dimatikan dan kuatnya hamba itu dikuatkan. Itulah hakikat sholat. Semoga Sobat Kolbun semakin dapat memahami apa yang telah saya sampaikan ini. Sebab Islam pada intinya adalah sholat, sedangkan arti daripada sholat sendiri adalah doa. Jadi pada kesimpulannya, sebagai seorang muslim kita harus selalu berdoa mengagungkan asma Allah pada setiap saat, setiap waktu dan setiap keadaan apapun. Sebelum mengakhiri tausiah ini, saya secara pribadi memohon maaf jika dalam bertutur kata, baik yang sengaja terucap maupun tidak, mohon Sobat Kolbun berlapang dada memberikan maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat dan pemirsa semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.